Oke ya, ketemu lagi dengan saya ya, untuk review singkat emiten saham ya, emiten saham ya. Jadi memang untuk hari ini saya banyak fokus review ya, ya maaf ini tetangga lagi ada ada pukul-pukul sesuatu ya, dodol-dodol mungkin ada keperluan sesuatu ya. Jadi suara agak terganggu ya, tapi oke ya, saya akan lanjut. Oke ya, kita lanjutkan. Suaranya udah mulai berkurang. Jadi tadi ya kenapa kok saya mulai review ya perusahaan-perusahaan dengan bahan dasar tembaga? Karena memang kecenderungan saat ini yang prospek adalah tembaga ya, tembaga, silver sama emas ya. Kalau emas kita kenal ada Antam, ada Harta Dinata ya kan, dan memang cenderung naik juga ya, apalagi setelah booming ya, emasnya booming. Nah, kemudian kalau perak saya nggak tahu, kalau tembaga adalah salah satunya, adalah nanti yang akan kita review adalah TPMS. Jadi ya kita review satu saham karena ada dasarnya bahwasanya ada kenaikan dari industrinya ya, seperti itu ya, dengan harapan harga sahamnya pun juga naik. Tapi tentu kita lihat juga kinerja perusahaan dan angka-angka kesehatan keuangannya, seperti itu, dengan menggunakan RTI bisnis seperti itu ya gitu. Nah, sebelum kita tengok ke TBMS ya, maka kita lihat dulu posisi IHSG. Posisi IHSG saat ini tidak setinggi berapa hari yang lalu ya. Jadi sempat turun, mungkin karena sebagian orang menarik uangnya untuk liburan ya. Mungkin bisa juga karena kalau akhir tahun ya mereka nggak mau ngurusin pusing-pusing ya. Jadi mereka banyak pakai uangnya untuk liburan, apalagi orang-orang asing ya, seperti gitu ya. Musimnya musim liburan dulu ya, seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke TBMS-nya. Kita cari TBMS. Jadi Tembaga Mulia Semanan ya, seperti ini. Nah, inilah grafiknya ya. Jadi Tembaga Mulia Semanan nanti kalau saya lihat itu adalah salah satu, mungkin salah satu, tahu ya istilahnya apa ya, salah satu tempat investasi dari SCCO yang sebelumnya saya reviewkan ya. Jadi SCCO ini perusahaan kabel tembaga ya, yang merupakan market leader di Indonesia. Jadi dia invest kayaknya ke TBMS ini ya, atau TBMS ini masih punya masih bau-bau SCCO. Kita lihat nanti di profilnya ya bagaimana. Nah, kalau kita lihat secara ringkas, ini satu lotnya masih murah ya, jadi ya, relatif murah ya. Secara nominal juga 122.000 aja per satu lot ya kan gitu ya. Nah, kemudian PBV-nya juga masih rendah 0,71, dengan PER juga yang masih rendah 7,72. Jadi kinerjanya bagus, secara PER PBV ini bagus, dan harganya juga masih murah. Dan kalau kita lihat grafiknya, memang grafiknya tidak kayak BRI ya yang naik terus gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini dalam 5 tahun sempat naik, kemudian turun ya. Jadi hari ini masih harga diskon ya, teman-teman ya. Masih harga diskon. Dan tapi kok saya rasa, perkiraan saya, disclaimer juga, ini bisa-bisa karena industri tembaga yang akan sangat dibutuhkan, bisa jadi ini harganya akan naik ya kan gitu ya. Bisa jadi karena berada pada suatu industri yang memang lagi booming ya. Begitu kayak emas misalnya ya. Jadi meskipun kita punyanya emas itu yang pretelan atau yang rusak atau yang apa, tapi emas adalah emas ya, jadi pasti naik. Jadi kalau tembaga saya yakin kok industrinya ya naik ya. Jadi moga-moga juga ini perusahaannya juga ikut terkerek naik, apalagi kalau di manajemennya secara baik ya, seperti itu ya, dan sehat ya. Oke, jadi kemudian kita lihat profilnya. Kita lihat profil. Jadi profilnya adalah tertulis di sini Cooper ya, Cooper ya. Seingat saya Cooper itu double P ya, double P ya. Ini kok double O ya. Industri kawat tembaga. Nah, ini ada garis benang merah antara SCCO dan TBMS ya kan gitu. Nah, terus juga di sini ada tertulis Furukawa Electric Company Limited ya, pemegang saham terbesar, dan Supreme Cable Manufacturing Corp. Ya, ini menurut saya sih ini SCCO ya. Kalau salah nanti tolong ditulis di kolom komen ya guys ya. Nah, kemudian juga porsi masyarakatnya cukup kecil ya. Hanya cuman berapa ya? Nggak sampai 15% kalau di total ya. Jadi 12-13% ya. Ini saya suka ya, jadi di bawah 33%. Jadi artinya memang
ini berarti yang punya ini pengendali harus tanggung jawab karena ini punya dia sebagian ya, bukan didanai oleh masyarakat, bukan menjadi saham masyarakat gitu ya. Jadi itunya di situ ya. Jadi alasannya di situ kalau menurut saya secara pribadi ya gitu. Kemudian Board of Commissioner saya nggak ada yang kenal, tapi di sini banyak beberapa nama asing, yaitu nama Japanese, orang Jepang ya. Kalau dulu nggak salah di SCCO itu ya banyak nama-nama, beberapa nama itu, tapi sekarang SCCO saya nggak kelihatan. Terus kemudian di sini kok cukup banyak ya, kayak Sutomu Aoki, Toru Umeki, Tsuyoshi Kobayashi ya, Hitoshi Yamaguchi dan seperti itu ya. Jadi oke ya, jadi nggak ada masalah dari sini ya, ini cukup jelas sekali gitu. Kemudian kita lihat secara finansial juga dari tahun ke tahun ini ekuitasnya meningkat ya, meskipun dalam kondisi resesi 2025, tapi kondisinya cukup stabil ya, jadi stabil naik pelan ya, gitu, ekuitasnya naik ya, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri di balance sheet ya, seperti itu. Kemudian untuk yang cash flow saya nggak terlalu bahas masalah ini, tapi bisa dilihat aja jika mau dilihat versi LTI-nya. Kemudian juga earning-nya seperti begini. Dan perusahaan ini juga dia bagi dividen. Nah, kita lihat ya, dia bagi dividen dan rutin ya, mirip ciri khasnya kayak SCCO, dia bagi dividen juga. Cuman dalam dolar ya, ini saya nggak tahu jadi berapa persennya ini. Kita cek aja, ini sudah sejak tahun 2019 mereka bagi. Dan ini listingnya udah lama ya, tapi saya barusan nemu sekarang ya. Dan dari tanya oleh ChatGPT ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tembaga apa. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di key statistics berapa dividennya. Nah, dividennya 4,7%, jadi kurlep nggak jauh beda dari punya SCCO ya, seperti itu. Oke ya, EPS-nya juga turun atau mungkin stabil ya, karena 2025 juga belum selesai. Tapi dari tahun 2022 sampai 2024 itu naik terus ya, seperti itu. Kemudian market cap-nya relatif kecil. Nah, ini yang mungkin jadi perhatian adalah market cap-nya masih kecil ya. Kemudian asetnya 3 triliun, liability 1,7, equity ini liability-nya gede ya. Nah, ini hampir 1,4 kalinya equity. Jadi ini masih besar. Entah kenapa ini mungkin masih karena masih baru, masih berjuang, masih misalnya masih buka lahan gitu ya, harus keluar banyak biaya. Jadi DAR-nya cukup besar ya. Jadi beda sama SCCO tadi ya. Jadi ini ada kesamaan ya antara AMNN sama MDKA sama TBMS. Jadi ini masih istilahnya masih bisa jadi dia masih butuh banyak utangan untuk bisa menggerakkan usahanya dengan harapan prospek ke depan akan lebih baik. Sepertinya seperti gitu ya gitu. Oke. Tapi per PBV bagus ya. Ya nggak mungkin ya semua perusahaan angka-angka check up-nya di sini bagus semua, nggak mungkin ya. Mesti ada plus minus karena semua usaha pada dasarnya juga spekulatif ya, ada unsur spekulasinya. Oke ya. Kemudian revenue 15 triliun dengan net income-nya yang sangat kecil ya, itu nggak sampai 10%. Ya, nggak sampai 10%, nggak sampai 5%, ini kecil banget ya. Ya, net income-nya kecil banget kalau dilihat dari angka sini ya. 10% aja nggak sampai ya. 5% juga nggak nyampe, jadi di bawah 5% ini kecil banget ya. Bisa jadi cuman berapa ini, cuman ya kecil, pokoknya di bawah 5% ya, kecil. Relatif kecil ya, bukan kecil, tapi masih untung, dia masih untung, jadi kecil-kecil dia masih untung gitu ya. Oke, langsung aja kita sampai pada kesimpulan karena ini hanya review singkat aja ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Apakah kita akan beli atau tidak? Kita akan invest ya, menurut saya invest atau tidak, karena nggak bisa kita harapkan di sini dia langsung kita nikmati capital gain dalam seminggu 2 minggu, kayaknya kok enggak. Tapi kalau sebulan atau 2 bulan ada kemungkinan ya, kalau kita beli dengan harga sekarang, kemungkinan ya, disclaimer ya juga ya. Oke ya, karena mengingat harga tembaga yang dari hari ke hari itu naik terus ya kan, jadi tarian kebutuhannya itu gede, sedangkan penyedianya ini ya segitu-segitu aja ya gitu ya. Jadi ini salah satu yang punya cadangan tembaga, entah dalam bentuk apa ya, bisa dilihat sendiri di websitenya ya, seperti itu. Oke ya, jadi saham ini cocok buat siapa ya? Mungkin cocok bagi khususnya
kalau prospek tembaga pasti meningkat. Jadi cocok untuk ya mereka-mereka yang mau spekulasi ya. Apa ya? Apa ya? Kalau boleh dibilang, kalau saya lihat sih sebenarnya harusnya sih bisa jadi dalam 1-2 bulan ke depan atau 2-3 bulan ke depan harganya udah naik ini ya. Mengingat harga tembaga yang juga naik tiap minggu, tiap harinya ya, tiap minggunya itu naik terus ya, harganya udah naik ya. Contohnya apa, kayak misalnya yang saham Freeport misalnya ya, yang tambang tembaga, perak itu ya, itu udah naik ya, dan teman-temannya yang lain ya itu udah naik ya. Nah ini masih belum ya. Nah ya, tapi ya memang nggak bisa kita beli saham tiba-tiba langsung naik juga, itu juga jarang juga ya, yang seperti itu jarang ya. Jadi saham ini cocok untuk siapa ya, yang mau invest kecil ya, uang dinginnya kecil, ini kan 122.000 per lot ya. Kemudian juga nggak mengharapkan capital gain dalam jangka waktu dekat ya kan, maksudnya dalam jangka waktu cuma sebulan enggak ya, paling ya 2 bulan ya, 2 bulan, 2 bulan 3 bulan yang mungkin bisa ya, mulai ada capital gain seperti itu. Tapi paling enggak dia ada dividen ya, nggak usah khawatir, ada dividen. Jadi setahunnya itu dibayar sekali ya, setahun dibayar sekali, itu sekitar 4,7% ya pada posisi harga sekarang ya gitu. Oke, saya rasa itu aja ya beberapa saham emiten tembaga. Jadi memang tidak sebesar yang punya asing ya, kayak Freeport, kayak mungkin punya Australia, BHP ya. Kemudian punya apalagi yang gede-gede ya, yang di luar ya, Newmont ya, itu yang gede-gede ya. Jadi kalau teman-teman mau invest di situ untuk saat ini Desember 2025 memang naiknya lumayan ya. Itu ya. Jadi itu untuk yang asing. Tapi kalau untuk yang Indonesia ya macam aman, itu yang paling gede ya, market cap-nya MTKA, TBMS, SCCO ya, yang berbahan baku, yang tambang itu aman sama MTKA. Kalau TBMS mungkin juga ya, saya juga nggak tahu pasti, tapi bisa jadi seperti itu. Kalau SCCO kabelnya, kabel tembaga. Jadi kalau untuk jangka panjang setahun, saya rasa 12 bulan pasti dia cenderung meningkat ya. 6 bulan pun saya rasa sudah cenderung meningkat. Tapi kalau seminggu 2 minggu ya belum ya. Sebulan 2 bulan bisa iya bisa enggak ya, seperti itu ya. Oke, tapi saya lihat ini perusahaannya secara manajemen dan keuangan saya rasa cukup sehat ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa begitu aja komentar pribadi dari saya. Silakan tulis di kolom komentar, karena pastinya ada banyak hal yang mungkin kurang sempurna, bisa tulis ya. Dan jika tidak ada jika bermanfaat atau memberi inspirasi ya, bisa kasih like dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya ya.